Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada teman-teman semua, dan selamat tinggal kebiasaan buruk yang terjadi pada tahun 2020. Untuk semua kejadian yang tak mengenakan hati pada tahun 2020, semoga di tahun 2021 bisa menjadi tahun yang membahagiakan kita semua. Untuk itu, Alhamdulillah 2020 dan Bismillah untuk 2021. Apakah kalian pernah merasa bahwa pada tahun-tahun kemarin kalian belum merasa puas atas pencapaian kalian? Mungkin karena situasi dan kondisi yang mengakibatkan pencapaian yang kalian ingin capai tidak memenuhi target, atau bahkan program yang telah kalian rencanakan dan disusun sedemikian rupa tidak jalan sama sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah menentukan target atau goal yang ingin kalian capai. Seperti halnya pemain bola, ketika mereka berada di tempat latihan hingga berada di lapangan pertandingan, mereka mempunyai target atau goal yang ingin mereka capai, yaitu mencetak gol sebanyak mungkin dan memenangkan pertandingan tersebut. Begitu juga seorang penulis, mereka mempunyai target dan tujuan yang dimana hasil karya tulis mereka bisa diterima dan dipublish ke publik dan dibaca banyak orang. Dari kedua contoh di atas, saya rasa sudah bisa menjelaskan bahwa penting adanya untuk kita mempunyai target atau goal dalam tujuan kita. Percuma kita berusaha, bekerja keras siang dan malam, kalau target yang ingin kita capai tidak ada. Semua kegiatan itu akan sia-sia. Maka dari itu, marilah fokus ke diri kita sendiri. Lihat diri kita dari segala sudut pandang dan jangkau segala keinginan dan tujuan yang Anda ingin capai. Jika Anda mempunyai keinginan untuk sukses, semua orang pun sama. Maka dari hal tersebut, rincikanlah kembali kesuksesan yang Anda ingin raih dalam kehidupan Anda. Jika Anda ingin sukses dalam dunia penulis, aktris, blogger, youtuber, sepak bola, dan lain sebagainya, Anda harus bisa melihat kemampuan diri Anda. Anda harus bisa merasakan diri Anda dominan ke suatu pekerjaan tertentu dan Anda kurang dominan dalam suatu hal tertentu. Menentukan target kesuksesan membuat kita mengerti apa yang akan dilakukan, kesulitan-kesulitan apa yang akan nanti kita hadapi, dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Jadi, apapun keinginan yang kalian inginkan, tentukan dulu targetnya. Yang kedua, menyusun strategi. Setelah kalian mempunyai target atau goal yang ingin kalian capai, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk menggapai tujuan yang kalian inginkan. Sama halnya dalam permainan sepak bola. Setiap tim mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mencetak gol sebanyak mungkin dan memenangkan pertandingan. Namun, dalam proses mencapai tujuan tersebut, setiap tim yang akan bertanding menyusun strategi atau rencana yang akan dilakukan, mulai dari setup pemain dan pembentukan formasi yang akan digunakan. Nah, begitu juga kehidupan yang akan kita lakukan. Jika kita telah memiliki target, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi. Jika kita hanya memiliki tujuan namun tidak mempunyai strategi untuk mencapainya, maka tujuan atau goal yang ingin kita capai akan sia-sia belaka. Penyusunan strategi bisa berupa menyusun kiat-kiat yang harus Anda lakukan untuk selangkah lebih dekat dengan tujuan Anda. Intinya adalah susunlah strategi sesuai caramu dan segera lakukan. Do it. Yang ketiga adalah doa. Setelah Anda mempunyai kedua hal yang sudah saya sebutkan, saya rasa sekarang Anda harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kalian. Sering-seringlah beribadah karena itu merupakan kewajiban yang harus kita umat manusia lakukan. Apapun agama yang kita percayai, libatkanlah Tuhan dalam setiap langkah yang akan kita ambil. Berdoa sebanyak mungkin, semoga doa-doa kalian yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi akan terkabulkan. Semangat untuk kita semua. Yang keempat adalah lakukan. Setelah melakukan ketiga hal yang saya sebutkan tadi, tahap selanjutnya adalah segera lakukan. Pada tahap kedua tadi, saya telah menjelaskan mengenai penyusunan rencana atau strategi. Nah, sekarang terapkanlah strategi yang sudah Anda buat. Jangan takut gagal, karena jika Anda masih mempunyai sifat takut gagal, Anda sebenarnya tidak akan bisa memulai apa yang kalian rencanakan. Memang wajar-wajar saja memikirkan kegagalan. Namun, ayo bangkit dan perjuangkanlah tujuan kalian. Karena sebenarnya langkah yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Yuk, bisa yuk. Yang kelima adalah motivasi. Motivasi ibarat tenaga pendorong Anda. Semakin banyak motivasi yang Anda terima, semakin besar hasrat Anda untuk meraih tujuan Anda. Motivasi bisa Anda dapatkan melalui ceramah, baca buku, podcast, cerita inspiratif, maupun video-video motivasi dari YouTube dan lain sebagainya.
Kalau admin sendiri sih mengambil motivasi dari orang tua admin, baca buku, dan sering nonton video motivasi di YouTube yang ngebuat Mimin semakin semangat dalam menjalani hidup. Iya, kalau kalian udah punya motivasi belum? Kalau udah ada, tulis dong motivasi kalian di kolom komen. Yang keenam adalah percaya diri. Banyak nih orang yang udah nyiapin tujuan dan strategi dan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, namun sekalinya mereka mendengar tanggapan kurang mengenakan dari orang lain, mereka langsung down dan nge-stuck. Alhasil, tujuan yang ingin mereka capai jadi terhambat. Maka dari itu sangat penting untuk mempercayai diri sendiri. Walaupun banyak cibiran dari orang lain, anggap itu sebagai motivasi kamu untuk lebih baik lagi. Jangan terlalu memperdulikan perkataan orang lain, karena apapun kondisi yang kita alami saat ini, baik itu sedang baik maupun sedang buruk, tetap pasti ada saja orang yang akan menceritakan tentang diri kita. Jadi tetap percaya diri dan melangkah maju. Oke, mungkin itu saja 6 hal yang mungkin bisa membuat hidup Anda berubah menjadi sukses. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video.